Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini kita dalam pembelajaran online. Semoga anak-anakku masih tetap semangat, sehat selalu dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran online untuk hari ini, marilah saya mengajak anak-anakku semua, marilah kita berdoa agar apa yang Pak Guru sampaikan anak-anakku bisa ingat dan bisa bermanfaat, insya Allah. Ya, doa dimulai. Selesai. Oke. Ya, pembelajaran online kali ini kita sudah sampai di bab terakhir. Saya mengambil patokan ke buku saja. Kita sudah sampai bab terakhir, yaitu perilaku terpuji antar teman sebaya. Kita ambil dulu perilaku terpuji antar teman sebaya. Perilaku terpuji, kita ketahui bahwa perilaku terpuji itu sangatlah penting, karena perilaku terpuji itu mendatangkan kebaikan, baik antar sesama maupun kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Perilaku terpuji termasuk akhlak yang terpuji. Dan lebih terpuji lagi kalau anak-anakku sekalian bisa melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku terpuji juga akan mendatangkan kebahagiaan dan kesuksesan. Itulah gambaran umum perilaku terpuji. Adapun perilaku terpuji secara umum ada 10, ya. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Jadi seperti contoh pada diskusi-diskusi, biasanya kalau diskusi kelompok, si kelompok A bertanya, si kelompok B memberi masukan. Biarkan dulu si kelompok B menyelesaikan apa yang menjadi pendapatnya, jangan dipotong, biarkan dia selesaikan dulu sampai selesai, baru kembali bisa dikembalikan apa yang menjadi sanggahan dari kelompok B. Itu contoh ya, untuk menghargai pendapat orang lain. Jadi dalam diskusi kelompok A, misalnya kelompok A memimpin diskusi, terus ada kelompok B yang menyanggahnya, biarkan dulu selesai berbicara, baru bisalah kita melanjutkan pembicaraannya. Jadi jangan pembicaraan itu dipotong. Itu contoh ya. Yang kedua, sikap perilaku terpuji ini secara umum ya, membantu jika melihat teman-teman yang sedang kesusahan. Ya, jadi ini sudah sangat jelas, membantu teman dalam kesusahan. Jika ada teman yang susah atau dalam kesulitan, ya patutlah kita sebagai temannya untuk menciptakan hal terpuji tersebut, kita harus membantunya. Jadi contoh misalnya pada saat piket kelas, ada salah satu teman menyapu dan dia sendiri untuk membersihkan kelas, dan dia diburu oleh waktu. Ya, alangkah lebih baiknya kalau kita membantu teman itu terus mengambil sapu. Alangkah indahnya kebersamaan itu. Kalau kalian kerja sama-sama, pasti akan ringan, pasti akan cepat selesai. Itu salah satu contoh membantu teman dalam kesusahan. Yang ketiga, berbicara dengan bahasa yang sopan. Ini sudah sangat jelas ya, bahwa ketika kita berbicara kepada teman,
gunakanlah bahasa yang baku, bahasa yang enak didengar, bahasa yang tidak memancing keributan atau sampai membuat teman itu tidak senang mendengarnya. Terus tidak memilih teman dalam bergaul. Nah, ini sudah jelas. Biasanya ini sangat biasa sering terjadi di kalangan SD. Ya, saya tahu anak-anakku semua pikirannya ya namanya anak-anak. Jadi itu salah satu sikap terpuji. Jadi jangan sampai memilih dan memilah teman. Oke, ada kalanya kita bisa melihat teman itu, oh ini pantas kita temani, ini tidak pantas. Tapi dalam hal di sekolah ya semua manusia mempunyai sikap baik dan sikap buruk, tergantung kita melihat dari sisi mananya dari sikap tersebut. Jadi untuk dalam pembahasan memilih teman bergaul ini, kita cukup melihatnya. Jangan karena kita tidak senang dengan dia terus kita kucilkan teman tersebut. Jangan. Jadi anggaplah semua teman itu sama. Oke. Terus menegur teman dengan sopan jika melakukan kesalahan. Ya, ini sudah sangat jelas juga. Jadi kalau ada teman yang berbuat salah, tegurlah dengan bahasa yang enak, tegurlah dengan kata-kata yang enak didengar. Jadi jangan teriaki sampai teman kalian, misalnya si A mempunyai kesalahan terus si B malah teriak, kau itu begini-begini. Jangan. Pakailah bahasa yang sopan, dekati dia, tanya baik-baik, kenapa bisa begitu, kenapa bisa begini. Itu menegur teman dengan sopan jika melakukan kesalahan. Yang keenam, ramah terhadap teman. Ini sudah sangat jelas ya, bahwa tetaplah jadi smart buat teman-teman kita, tetaplah jadi anak yang baik buat teman-teman kita. Yang ketujuh, tidak mengejek sesama teman. Ini sangat jelas, apalagi bully yang sering terjadi di sekolah kita, bully ya. Kalaupun ada anak-anak membuli, jangan karena itu bisa memicu yang namanya pertengkaran di antara sesama. Oke. Yang kedelapan, menjenguk teman yang sedang sakit. Ini sangat penting dan sudah dijelaskan juga di Al-Qur'an ya. Kalau kita ambil ke sisi agamanya, sudah dijelaskan di Al-Qur'an bahwa patutlah kita menjenguk jika ada teman, sahabat, keluarga yang sakit. Terus yang kesembilan, saling sapa. Jadi ketika bertemu, baik itu di jalan, di rumah, di halaman, ya dimanapun, ketika kita ketemu dan kita mengetahui orang tersebut, sapalah orang tersebut, karena itu akan mendatangkan kebaikan. Siapa tahu ya, itu bisa mendatangkan rezeki. Oke. Yang terakhir, menghilangkan rasa dengki, iri, dan dendam dengan teman. Ini juga sangat jelas bahwa rasa dengki, iri, dan dendam itu akhlak yang tidak terpuji dan itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau iri sama teman, apa yang kita mau irikan? Kita sama-sama bisa makan, kita sama-sama bisa minum, kita sama-sama bisa belanja. Kenapa mau iri sama teman? Ya, enggak usah iri, enggak usah dengki, dan tidak usah dendam. Kalau misalnya ada persoalan, karena kalau dendam itu akan malah memperpanjang masalah. Jadi contoh. Ini contoh kasus ya. Saya jelaskan. Misalnya si A dan si B. Ini dua orang ini saling dendam. Suatu saat si A dalam perjalanan pulang ke rumah, dan misalnya si A pada saat itu mendapatkan musibah, contoh motornya rusak, si B melintas. Kalau si A dan si B ini tidak dendam, pasti si B akan singgah menolongnya.
Tapi kalau dia saling dendam, pasti si B akan tetap melintas, akan tetap jalan tanpa menengok, walaupun dia tahu bahwa si A sedang kesusahan waktu itu. Jadi memang betul-betul ini dendam, dengki, iri memperpendek hubungan silaturahmi, memperpendek rezeki, dan betul-betul hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah tadi gambaran umum 10 sifat perilaku terpuji. Ya, dalam pembahasan di buku, kita lihat di buku ada pembahasan dijelaskan perilaku terpuji antar teman sebaya. Itu ada 3: sportif, mandiri, senang bekerja sama. Oke. Sportif, mandiri, senang bekerja sama. Nah, saya jelaskan sedikit tentang sportif. Seperti yang dijelaskan di buku, bersikap kesatria, jujur, dan akui apa adanya. Nah, jelas ini kesatria adalah bersikap pahlawan, jujur jelas ya, dan akui apa adanya. Jujur artinya tidak bohong. Ya, jadi saya tarik dalam bidang olahraga, karena kita pelajaran olahraga. Untuk sikap sportif itu di buku dijelaskan ada 4. Ya. Yang pertama, ketika mengikuti perlombaan harus kita ikuti atau patuhi aturannya. Ya, ini sudah banyak terjadi bahwa ketika ada pertandingan, ada perlombaan, ada saja hal-hal yang kecurangan, ada saja hal yang betul-betul melenceng dari aturan. Dan kita sebagai manusia yang mengetahui akhlak terpuji tersebut, patutlah kita jauhi sifat yang seperti itu, curang, bohong, semua tidak jujur ya. Terus kedua, ketika lawan menang kita harus akui. Ya, itulah perilaku terpuji. Ketika lawan menang kita harus akui. Dan kalau kita kalah kita harus menerima dengan lapang dada. Terus yang terakhir, mengevaluasi hasil dari perlombaan atau pertandingan. Jadi itu sifat-sifat sportif dalam perlombaan. Jadi dalam perlombaan itu sikap sportivitas itu sangat dijunjung tinggi. Bahkan kalau bisa anak-anakku jadikan itu sebagai acuan kalian ketika nanti ke depan ada yang menjadi atlet atau ada yang jadi olahragawan ya. Sikap sportivitas itu, sikap sportif harus kalian junjung tinggi, dan itu yang jadi pegangan kalian setiap perlombaan. Karena semua itu tidak ada gunanya kalau kita menang dengan kecurangan. Tidak ada gunanya, tidak ada rasa bangga ya. Beda dengan betul-betul sportivitas, ada kita menang, kita akan rasakan betul-betul ada rasa bangga, ada rasa bahagia yang betul-betul tidak bisa dibahasakan dengan kata-kata. Terus mandiri itu dijelaskan di buku juga, yaitu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Jadi sini sudah sangat jelas kita dituntut bahwa ketika melakukan pekerjaan, kalau kita masih bisa melakukan sendiri tanpa bantuan orang lain, kita kerjakan saja. Sikap ini sangat penting untuk kita, baik sedang dalam masalah maupun tidak masalah. Sikap mandiri itu perlu ditanamkan dalam diri anak-anak sekalian. Jadi adapun ciri-ciri khusus dari anak yang mandiri, percaya diri, artinya dalam sebuah perlombaan tidak langsung takut. Contoh melihat lawannya itu besar atau lawannya itu aina kalah kayak ini, tidak usah, percaya diri saja, optimis saja, kalian bisa menang. Yang kedua, bertanggung jawab. Jika diberikan amanah,
dalam perlombaan, contoh menjadi kapten, harus mempertanggungjawabkan tim tersebut. Susah senang, kita harus bertanggung jawab penuh dalam tim tersebut. Itu dalam perlombaan. Terus ada ketiga, tidak takut berbuat salah. Ya, jadi jangan pernah takut berbuat salah. Jadi sama dengan saya tarik lagi dalam bidang olahraga, ketika bertanding atau berlomba, kekalahan, kemenangan itu adalah hasil akhir. Kalaupun kalian kalah dengan banyak, misalnya dalam permainan sepak bola, dari 10 orang, 11 orang, 10 orang pemain, ada satu misalnya si A membuat terus kesalahan dan orangnya itu adalah kamu atau ada salah satu dari kalian, tidak usah takut, karena ketika kita sering salah, insyaallah kita akan melakukan hal-hal baik ke depannya, karena kita sudah tahu bahwa ketika saya lakukan ini sudah salah, dan itu lebih baik daripada berbuat kecurangan. Terus tidak mudah putus asa. Ini sudah dijelaskan bahwa tetap semangat apapun hasilnya. Kalau kita tarik dalam perlombaan lagi, dalam bidang olahraga, apapun hasilnya tetap semangat, karena itu bukan akhir dari segalanya. Apalagi kalau kalian yang ikut bertanding di usia muda dini, masih panjang perjalanan. Terus yang terakhir, semangat dalam bekerja sama. Nah, ini yang semangat dalam bekerja, ini yang penting juga dalam sikap mandiri, semangat dalam bekerja. Jadi jangan malas. Ketika rasa malas ada, pekerjaan tidak akan jadi, apapun itu, walaupun pekerjaan yang sangat kecil yang mudah dikerjakan oleh anak umur 4 tahun atau 3 tahun sekalipun, kalau rasa malas ada dalam diri, itu benar tidak akan beres. Dan terakhir, senang bekerja sama. Nah, di sini senang bekerja sama kita tarik dalam sepak bola. Kalau di dalam tim tidak ada kerjasama, tidak ada kekompakan, tim itu akan hancur jelas. Contoh, mendapatkan bola, menggiring sendiri, membawa dari bawah ke atas, tidak mungkin. Sehebat bagaimanapun Messi, tetap dia membutuhkan partner, tetap harus ada yang koper, tetap harus ada yang dampingi sampai membuat gol. Jadi penting dalam senang bekerja sama, penting adalah kerjasama dalam sebuah tim. Ya, itulah materi yang saya sampaikan. Ada kekurangannya, itu datang dari saya. Ya, kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih. Untuk tugas minggu ini tidak ada dulu, silakan kalian pelajari apa yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat anak-anakku sekalian. Simak baik-baik video ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sportivitas.